Sri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva. Sri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva. Mohajita Sangga Dosa Namo Mohajita Sangga Dosa Adhyatma Nitya Nivirya Kama Dua-dua Wimukta Suka Duka Samjnair Dua-dua Wimukta Suka Duka Samjnair Gacantia Muda Padamavyayam Tat Gacanti Amuda Padam Awyayam. Orang yang bebas dari kemasyuran palsu, khayalan, dan pergaulan palsu, dan mengerti hal-hal yang kekal, sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan nafsu material, bebas dari hal-hal relatif yang berupa suka dan duka, tidak dibingungkan dan mengetahui bagaimana cara menyerahkan diri kepada kepribadian yang paling utama akan mencapai kerajaan yang kekal itu. Proses penyerahan diri diuraikan di sini dengan baik sekali. Kualifikasi pertama ialah bahwa seharusnya seseorang jangan berkhayal karena rasa bangga. Oleh karena roh terikat bangga dengan mengangan-angankan dirinya penguasa alam material, sulit sekali ia menyerahkan diri kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sampai di sini kita sering melihat mereka yang mudah memenuhi kebutuhannya. Ya paling tidak anak orang kaya, anak pejabat-pejabat sulit sekali dekat dengan kesadaran Tuhan. Oleh karena itu, kemungkinan sebetulnya ada manfaatnya, sangat dekat dengan anugerah Tuhan kalau ada yang menuntun ke arahnya. Orang harus mengetahui melalui pengembangan pengetahuan yang sejati bahwa dirinya bukan penguasa alam material. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah Yang Maha Kuasa. Bila seseorang bebas dari khayalan yang disebabkan oleh rasa bangga seperti itu, ia dapat memulai proses penyerahan diri. Tidak mungkin orang yang selalu mengharapkan sejenis penghormatan di dunia material ini menyerahkan diri kepada kepribadian Tuhan yang paling utama. Rasa bangga disebabkan oleh khayalan. Sebab walaupun seseorang datang ke sini, ke dunia ini maksudnya, tinggal selama waktu yang singkat dan kemudian pergi
ia mempunyai paham yang bodoh, seolah-olah dirinya adalah penguasa dunia. Karena itu, segala sesuatu dijadikan rumit oleh orang itu. Dan dia selalu berada dalam kesulitan. Seluruh dunia bergerak di bawah kesan tersebut. Orang menganggap tanah ini, bumi ini adalah milik masyarakat manusia. Dan mereka sudah membagi tanah itu di bawah kesan palsu, seolah-olah merekalah yang memilikinya. Nah, perasaan ini tumbuh biasanya pada raja-raja, terutama pangeran-pangeran yang tidak ikut membentuk kerajaan itu, hanya menerima kemegahan dari orang tuanya. Pasti kacau. Jadi karena tidak mempunyai ilmu kerohanian seperti ini. Seseorang harus bebas dari paham palsu yang menganggap masyarakat manusia adalah pemilik dunia ini. Bila seseorang sudah bebas dari paham palsu tersebut, ia bebas dari pergaulan palsu yang disebabkan oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap masyarakat, dan bangsa. Pergaulan yang kurang sempurna tersebut mengikat diri seseorang pada dunia material ini. Sesudah tingkat ini, ia harus mengembangkan pengetahuan rohani. Ia harus mengembangkan pengetahuan tentang apa yang sebenarnya milik dirinya dan apa yang sebenarnya bukan milik dirinya. Bila seseorang sudah mengerti hal-hal dengan sebenarnya, ia dibebaskan dari segala paham relatif seperti suka dan duka, rasa senang dan rasa sedih. Ya. Rasa memiliki pengetahuan sepenuhnya, dia akan menjadi lebih sempurna. Pada waktu itu dimungkinkan ia menyerahkan diri kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti yang sering Haji singgung, jika Anda merasa sebagai pelaku, sebagai pemilik apapun yang ada, termasuk pemilik kecerdasan Anda, dengan melupakan Tuhan Yang Maha Esa, maka Anda sudah terikat oleh khayalan palsu. Bersyukurlah di kelompok kita ini penyerahan diri sudah di setting sesuai dengan bunyi Bhagavad Gita. Karpanya dosa pahata, tua bawah. Itu kunci. Ketika seseorang menyatakan bahwa dia bingung terhadap kehidupan material dan menyerahkan diri kepada guru rohani, yaitu Sri Krishna, melalui putra-putra atau melalui utusan-utusannya, maka mencapai dunia rohani. Sapunika dumon, kalau ada yang mau dibeli bagian, diskusikan, silakan kasih waktu sedikit. Maka session 1. Sastu. Apa yang aneh ini? Nggak ada aneh. Di halaman Siapa yang mau ditanya? Itu kan berarti aneh, Ania. Halaman 10. Apa yang sebenarnya milik dirinya? Apa yang sebenarnya bukan milik dirinya? Mohon mohon. Apa yang sebenarnya Apa yang sebenarnya milik dirinya nih Kak? Maksud lebih konkret. Nah, selama ini kan contoh dari Made pakai baju, kalau ditanya siapa punya baju ini, Made sebut siapa.
Berarti saya punya yang boleh gitu kan? Selama ini. Tapi setelah maju, ini milik Tuhan, saya yang pakai gitu rasanya. Karena kalau orang beli tanah, beli barangan, yang ngeruak, bunyi sastra ngeruak itu, ya Tuhan ini milikmu, hamba yang mengelola. Bukan ya Tuhan ini milik hamba, enggak begitu bunyinya. Itu. Jadi punya pengetahuan, siapa yang tahu ini saya, karena bagaimana cara Anda tahu? Seperti mendapat dari pihak lain. Pihak lain itu wakil Tuhan. Jadi pengetahuan pun diperoleh dari Tuhan. Milik kita sendiri hanya kewajiban. Coba, lakukan tugasmu dan hasilnya serahkan kepadaku. Milik kita apapun yang ada pada kita, alat, kecerdasan, dan sebagainya milik Tuhan. Maka kita gunakan untuk mengabdi kepada Beliau. Itu Made. Ya, Haji. Satu lagi, Haji. Ya. Apa yang mesti kita lakukan untuk bisa terbebas apa cukup dengan kita membaca saja, memiliki kemampuan atau pengetahuan bagaimana bisa mendapatkan diri dari khayalan ini. Lain yang namanya khayalan itu harapan-harapan palsu. Oh, besok saya akan begini, bila saya begitu maka saya begini, yang seperti itu. Sama kayak orang mesesangi, menjanji. Itu termasuk khayalan karena yang akan datang bukan haknya, yang sekarang hak kita hidup. Contoh, Haji kan tidak menginginkan orang pingsan di geni. Itu contoh real bagaimana kita memotong pola pikir. Jadi bukan pingsan di geni namanya. Ya tetap ngesem, yang ngesem itu ngaben. Berarti tidak ada khayalan, tidak ada janji, tidak ada tunggakan. Nah, dengan bekerja apa adanya saat ini, bersyukur selalu dengan kondisi ini, Anda tidak diikat oleh kegiatan material. Persembahkan hasilnya kepadanya. Jadi semua hasil termasuk momoknya adalah tapi ada hasilnya diserahkan kepada beliau. Jadi orang yang sadar 24 jam seperti itu, dia tidur, dia yakin bahwa yang tidur badannya, roh tidak pernah tidur, kegiatan tidur adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan, karena jika bangun dia harus melakukan kewajiban. Tidak ada di luar Tuhan, kita berada di dalam Tuhan. Dengan menyadar seperti itu, nirbanam, tidak ada ikatan. Jadi moksa dicapai saat sekarang, tidak nanti. Moho ke saya, bahasa lainnya moksa. Kalau kebingungan sudah hilang, kita menganggap diri adalah abdi Tuhan, itu sudah total, itu menyadari. Itulah yang disebut dengan winten. Itu. Jadi orang yang masih menganggap dirinya pelaku dan bangga dengan proses yang dia peroleh, hasil yang dia peroleh, wujud yang bagus yang dia terima ketika kelahiran, dia ganteng dan cantik, dia bangga, hal seperti itu udah jauh sekali. Jadi apa yang ada pada kita berguna untuk sekeliling kita, itulah yang patut disyukuri. Hakim disebut cinta kasih. Kasih itu rela memberikan apa yang terbaik yang ada pada kita. Yang cinta itu artinya menerima, melingkupi. Apapun yang ada di sekitar kita, sejelek apapun, itu bagian dari kehidupan kita. Makanya mencari kepalahan orang lain itu sudah tidak layak lagi bagi seorang bata. Menawar tidak layak lagi. Bertahaplah ke arah itu dengan apa yang terjadi sekarang pasti terbaik buat kita. Itu yang tidak terikat oleh karma bandana. Dan siapa itu diri kita? Jangan menganggap orang lain yang begitu. Anda harus sanggup seperti itu. Lihat saja apa yang Haji lakukan. Hal-hal positif seperti itu, jelek, lewat, melah, lewat, senang, lewat, sedih, lewat. Jadi lama-lama udah terasa itu semua. Duke, semek, ritual, itu sudah pesannya Krishna itu.
Penyediaan barang seperti yang dilakukan tempat haji tidak ada tujuannya hanya untung, tujuannya supaya mengalir, supaya masyarakat memperolehnya dengan mudah. Udah beda itu pelayanan diutamakan, sewa. Kapan mau jadi abdi Tuhan jika tidak menjadi siwa dulu? Jadilah siwa, jadilah pelayan beliau. Siwa sangkalpa, garis akhirnya. Dan mana siwa sangkalpa mastu. Jadilah tujuan hamba atau keinginan hamba menjadi abdimu, gitu kalau diterjemahkan. Ya, yang lain? Jadi orang sulit membedakan mana keinginan saya, mana kehendak Tuhan. Itu sulit bagi mereka yang masih dua-dua, masih berhitung atas langkahnya. Makanya kalau Anda baca di melajah sambil mekidung itu atau di saat sangat sering Haji mencoba menjawab beberapa pertanyaan mereka atau pernyataan mereka yang ingin menjadi baik. Jadi baik, pasti Haji lanjutkan, tidak cukup sampai di sana. Karena di atas baik masih ada kesempurnaan atau satyam, di atas dharma ada satyam. Baik itu baru wajar. Wajar itu dharma namanya pelajaran. Di atas itu ada satyam. Jadi sang penguasanya. Jika Anda menyadari kekuatan baik yang ada pada kita olehnya karena Tuhan yang Maha, maka rasa bakti kita mengalir kepada beliau. Di mana beliau di hati kita, jangan mengarah persembahan ke luar tubuh. Karena namanya ya niwarti. Nio sangat dekat. Warti berkegiatan. Ya, kream. Kalau prawarti berkegiatan keluar tubuh. Mencari Tuhan, mencari dewa, keluar pekarangan sampai. Tapi dengan ilmu pengetahuan kerohanian, ya, sudah ngulapin, memanggil sudah berhenti, sudah ada, ngapain dipanggil? Tinggal memantapkan diri. Namanya kalau pengambilan, nah pengambilan ini ke pengembang biakan. Sering disebut puja. Berapa orang yang nyebut puja? Apa itu puja? Berarti nggak paham. Jadi kalau puja itu sama dengan ngangre, mengembangkan di dalam diri. Put ditaruh ja berkembang, puja. Sadari Tuhan ada di dalam hati, selalu bersama kita kemana saja, ke belakang, ke depan, ke samping. Naik turun semua arah beliau bersama, jangan menganggapkan di depan saja. Gitu. Itu semua slokanya sudah ada itu. Di bab 11 sudah ada. Ya, yang kira nggak banyak yang perlu dipertanyakan. Ikuti saja alurnya, berkumpul, kita bisa ketemu secara ini apa namanya, alat pun adalah pemberian Tuhan. Jadi dengan jalan apapun seseorang mendekati beliau, sejauh itu beliau berkati. Kita melakukannya dengan jarak jauh, tetapi hati tetap bersatu. Demikian. Ya, siapkan dapat anunya, penutupnya kalau tidak ada yang terlalu mendesak, ditanyakan. Kita puja pelan-pelan biar semua berjalan dengan teratur. Atta Sri Gita Mahatmyam.
Sama-sama saja. Om Sri Ganesaya Namaha. Om Sri
Panca Catusayang Binekam Slokanam Ya Pate Kuntam sama penoti Wisnuna sakamu dati Tartam nityam kritva karmani gurisa yewana muktah sawirjneyo dekante paramam padam Iyatama sritya bakau abu-abujo janaka daya niraduata kalamasaluki iyata haparam padam Gita yakapatanam kritwa mahatnyam yakapatet ritwatu abawet tasya srama ewa dorita
Yekan mahatmyam sammayuktam Tanovatiyah Satapalam mawapanoti Durlabam Gatimwapanuyat Suta Uwaja Mahatmyame Atadgiyataya Maya Proktam Sanatanam Yedante Capate Adiastu Yaduktam Tatam Iti Sri Waraha Purane Sri Gita Mahatmyam Sampurna Om Sahana Sahana Bunakatu Sahamiryam Karawahai Tejaswi Nawaditamastu Mawidwi Sawahai Om Santi 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 Di sana buka sini kalian 14 pengunjung Nggih, rawat riki ngaji selalu